ketersediaan barang yang ada pada catatan pembukuan dan barang yang ada di gudang, apakah jumlahnya sama atau berbeda. Jika ketika kita melakukan stok opname ternyata terjadi atau ditemukan barang lebih banyak daripada yang tertulis di daftar stok, maka bisa dilakukan pengecekan ulang apakah kemungkinan ada transaksi yang belum dicatat atau kesalahan dalam melakukan pencatatan. Nah, jika terjadi kekurangan, kita bisa melakukan dua cara. Yang pertama, kita bisa membuat jurnal penyesuaian atas kekurangan barang, atau bisa juga perusahaan membebankan kepada petugas bagian stok barang untuk melakukan penggantian atas kekurangan barang tersebut. Lalu, apa manfaatnya? Stok opname memiliki 5 manfaat. Yang pertama, meminimalisir penyimpangan terhadap barang, baik itu kekurangan atau kelebihan. Yang kedua, bisa untuk tindak lanjut secara cepat jika ada barang yang hilang atau kekurangan barang, sehingga tidak sampai terjadi stok barang menjadi kosong. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai analisis tahun-tahun sebelumnya, sehingga perkembangan perusahaan bisa diketahui. Yang keempat, mengetahui secara pasti arus masuk dan keluar barang secara pasti. Yang kelima, mengetahui kondisi barang di gudang secara pasti. Kapan sebaiknya kita melakukan stok opname? Jadi umumnya stok opname itu dilakukan sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Tapi kebanyakan perusahaan melakukan stok opname dengan periode tahunan atau per kuartal, per 4 bulan, bisa juga per triwulan. Bahkan ada yang setiap bulan sekali. Tapi kebanyakan perusahaan lebih memilih untuk melakukannya per kuartal atau triwulan karena proses stok opname ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Selain itu, petugas juga harus memeriksa secara detail semua barang dan kondisinya. Untuk menekan resiko selisih dari stok, pada beberapa perusahaan melakukan kegiatan stok opname di setiap awal bulan. Tujuannya adalah agar perbedaan stok dapat segera diketahui dan dicari tahu akar dari analisis perhitungannya. Jika penyebabnya adalah jumlah barang, maka jarak waktu ketika melakukan stok opname barang juga semakin lama. Oke, bagaimana melakukan stok opname? Ada 7 langkah untuk melakukan stok opname. Langkah yang pertama adalah dengan menghentikan pergerakan barang masuk dan keluar dari perusahaan agar nantinya saat perhitungan tidak ada selisih kelebihan atau kekurangan. Paling efektif dilakukan ketika liburan. Jadi tidak ada transaksi masuk dan keluar barang. Yang kedua, jika lokasi gudang lebih dari satu, maka stok opname harus dilakukan lebih dari 1 orang agar maksimal. Ketiga, pastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap sebelum melakukan stok opname. Lalu, lakukan perhitungan secara cermat dan teliti agar tidak ada kesalahan data. Yang kelima, setelah melakukan perhitungan fisik dan diketahui hasilnya, langkah selanjutnya adalah membandingkan dengan pencatatan pada buku tentang jumlah barang yang tersedia dalam gudang. Yang keenam, membuat laporan stok opname barang, dan ketujuh adalah melaporkan hasil laporan stok opname barang. Lalu dokumen untuk melakukan stok opname. Jadi menurut Ma'ruf dalam bukunya yang ditulis tahun 2017, untuk melakukan stok opname maka diperlukan beberapa dokumen pelengkap sebagai bukti pencatatan. Yang pertama adalah kartu barang atau dikenal dengan kartu persediaan. Jadi dokumen ini memberikan informasi spesifik terkait pergerakan suatu barang sejenis. Nah, dokumen ini diperlukan pada saat karyawan ingin melihat aktivitas suatu barang dengan mudah karena menyediakan informasi tentang suatu barang tertentu. Yang kedua adalah bukti barang masuk. Catatan yang berisi informasi tentang supplier penyedia barang, dari mana asalnya, harga awal, dan kategori lainnya yang dimiliki oleh suatu barang. Dokumen ini digunakan untuk mencocokkan data pembukuan dengan barang yang ada di gudang, sesuai apa berbeda. Yang ketiga adalah bukti barang keluar.
Jadi berisi catatan barang keluar, mulai dari tanggalnya, jumlahnya, harga, dan kemana barang persediaan tersebut berpindah tangan atau dijual. Selanjutnya ada dokumen bukti keluar masuk barang yang digunakan saat ingin melihat data pencatatan barang yang masuk atau keluar secara lengkap dibandingkan dengan kedua dokumen sebelumnya. Terakhir ada kartu Countek ya. Jadi dokumen ini digunakan pada saat terjadi pelaksanaan stock of name. Kartu ini akan menyediakan informasi tentang nama barang, tipe barang, lokasi barang, dan lokasi kosong untuk jumlah, jenis kemasan satuan, tanda tangan orang gudang, non gudang, dan auditor. Pada pelaksanaannya, kartu kontak ini dibuat 2 rangkap, di mana yang asli diberikan kepada tim admin dan kopiannya ditempelkan pada barang yang sudah dihitung. Ini bisa kita lihat ketika kita